Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Oke, ada lumayan 1, 2, 3, 4, 5 anak ya. Karena memang cuacanya sedang tidak menentu, jaga kesehatan, banyak minum air putih. Siap-siap. Ya, diikutin instruksinya. Oke. Let's move on. Pull, tarik. Very good. Now harder. Turn. Excellent. Final round. Knock. 2 tangan. Clap. Oke. Sedikit ice breaking ya. Oke, kita lanjut. Ada tidak yang mengalami masalah pagi ini? Sederhana, yang sederhana aja. Apa? Hujan. Oke, hujan termasuk kendala ya, Mbak Im ya? Oke, gimana cara ngatasinnya? Supaya berangkat ke sekolah melewati hujan itu gimana? Pakai jas hujan. Terus apa lagi? Naik mobil. Yang punya mobil bisa naik mobil. Manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Sederhana, rumit, dan pasti gagal. Kalau gagal, tidak apa-apa. Berarti yang salah hanyalah langkah-langkah dalam menyelesaikan. Supaya berhasil apa? Berarti kita harus menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menerapkan konsep-konsep dari ilmu komputer itu yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Jadi manusia berpikir seperti cara kerjanya komputer. Apakah bisa? Bisa. Komputer saja buatan manusia ya. Jadi kita juga bisa berpikir dengan seperti komputer. Oke, ada pertanyaan. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata berpikir komputasional? Apa yang terbersit? Memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Apa lagi? Komputer. Apa lagi? Ada lagi? Berpikir. Ada lagi? Kotak. Apa lagi? Terserah. Apa yang kamu terbersit ketika mendengar kata itu? Yang terbersit di otakmu apa? Solusi. Oke. Yang kedua, apakah berpikir komputasional hanya berkaitan dengan komputer? Tidak. Nah, dari istilah berikut, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma, adakah yang sudah kamu pernah dengar atau pernah tahu sudah? Keempat-empatnya? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep dasar berpikir komputasional, kemudian menerapkan strategi dekomposisi, yang 4 tadi ya, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk memecahkan masalah-masalah sederhana yang sering kita hadapi di lingkungan masyarakat atau kehidupan sehari-hari ya. Memasak nasi goreng. Kalau dengan dekomposisi, berarti kita pisahkan mana alat, mana bahan ya, mana bumbu, kemudian mana langkah-langkah membuat nasi goreng. Yang kedua, pengenalan pola. Kemudian abstraksi. Yang terakhir adalah algoritma. Algoritma berarti menyusun langkah-langkah yang tepat. Mudah kan? Bagaimana Amel melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat? Yang kedua, bagaimana Riana melakukan persiapan mencuci pakaian? Oke, jadi ada 2 masalah tadi di akhir video. Kalau tadi membuat jus alpukat dengan cara apa? Di antara 4 tadi, dekomposisi, pola, abstraksi, sama algoritma. Algoritma boleh, algoritma berarti menyusun langkah-langkah. Apa yang pertama? Menyiapkan gelas, terus blender, terus
Pisang, gelas. Iya, berarti menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memotong buah, alpukat. Yang ketiga, memasukkan alpukat ke blender. Kalau yang mencuci pakaian, memisahkan apa nih yang dipisahkan? Oke, berdasarkan warna. Putih jangan dicampur dengan yang mudah luntur. Ya, nanti putih bisa kelunturan dengan warna baju yang lain. Sekarang waktunya kita berdiskusi. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Silahkan dikerjakan LK ini. Silahkan membagi tugas dengan semua anggotanya. Diikuti atau dibaca petunjuknya, petunjuk pengerjaan. Nama anggota jangan lupa ditulis. Bagi tugas karena ada beberapa kegiatan. Silahkan. Chromebook-nya boleh ditaruh agak ke tengah biar bisa diskusi. Itu ada beberapa masalah. Pilih salah satu aja. Pilih satu saja masalah yang mau kalian pecahkan. Metodenya pilih dari keempat tadi. Mau pola, mau dekomposisi, atau mau abstraksi, atau mau algoritma. Ya. Apa itu yang pertama? Buka halaman pendaftaran. Oke. Tambahkan air sebanyak 2 ruas jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menyelesaikan masalah cara membuat kopi. Dalam bentuk algoritma. Oke, menggunakan algoritma. Langkah-langkah mencari masalah, siapkan gelas, bubuk kopi instan, teko, air, dan sendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini representasikan langkah-langkah pembicaraan masalah, mendeteksi penipuan online dengan cara pengenalan pola. Satu, gunakan situs cek rekening ID. Sistem akan menunjukkan apakah rekening tersebut pernah dilaporkan sebagai utang. 2. Periksa melalui lapor GoID. Kunjungi situs lapor GoID platform pengaduan milik Kepolisian Republik Indonesia. 3. Perhatikan nota dan URL. Cek Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya, jadi kalau mendeteksi penipuan online itu dengan pola-pola tertentu ya. Yang utama ini tadi. Oh, kalau ternyata Ibu juga baru tahu ini, HTTPS itu lebih aman. Berarti kalau ada link yang menggunakan HTTP, kita harus waspada ya, harus dicurigai, begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan langkah-langkah memasak nasi dengan rice cooker. Metode apa ini? Pemecahan masalahnya dengan? Dengan metode algoritma. Oke, algoritma. Siapkan rice cooker. 2. Ambil beras 2 cup atau 2 kaleng. 2 kaleng. Masukkan beras ke dalam rice cooker. Isi beras dikali hingga bersih. Nasi sudah siap disajikan. Oke, silakan. Tamah. Tambahan? Itu kan nomor 2 ya. Oke. Dari Venda ada pertanyaan? Itu kan ambil beras 2 cup. 2 cup itu maksud atau 2 kaleng itu maksud 2 kaleng apa ya? Kan bisa kaleng C kan. Oke. Baik. Berarti instruksinya yang kurang detail ya. Apa? Cupnya itu ukuran apa? Gelas. Gelas apa nih? Gelas plastik atau enggak kaleng-kaleng yang
Oke, seukuran itu kalengnya, betul? Ya, seukuran susu kental manis. Ya. Berarti kesimpulannya adalah langkah-langkahnya harus lebih detail ya, lebih detail lagi. Ada ukuran, ada satuan dan lain sebagainya. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompoknya Natania. Kami akan memecahkan masalah untuk membuat akun di media sosial dengan cara algoritma. Dengan cara pertama, buka halaman pendaftaran akun Google, klik buat akun. Kedua, lalu ikuti instruksi untuk mengisi data. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Noval. Tidak langsung kayak membuka aplikasi yang menggunakan Ada pertanyaan? Tanggapan? Ya, silahkan, Valen. Itu langsung mulai transaksi gitu ya, Pak. Masukin apa ini. Jadi kita ini coba cara apa dulu? Dan pakai algoritma ini. Oh ya, kita coba dulu. Kita di komisi. Dengan cara apa ini? Algoritma. Oke. Yang pertama adalah memasukkan Oh ya. Terus apa yang ditanya? Sudah? Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari kesekian masalah antar kelompok yang sudah disajikan tadi, apa kesimpulan yang bisa diambil? Masalah dipecahkan dengan metode. Satu saja boleh angkat tangan. Setiap masalah ada solusinya. Oke, terus ada lagi? Ada lagi? Apakah dari sekian masalah metodenya sama semua? Tidak. Metodenya di antara 4 tadi tinggal dipilih ya, mana yang paling efektif. Ada yang efektifnya dengan algoritma, ada yang dengan dekomposisi, ada yang dengan pengenalan pola, ada juga yang abstraksi ya. Jadi tinggal dipilih saja nanti yang sesuai yang mana. Baik. Kalau tadi kesimpulan dari diskusi, kalau kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Sama? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa yang bisa diambil dari yang sudah dipelajari tadi? Ya, memecahkan masalah jadi lebih mudah dengan menerapkan metode berpikir komputasional. Oke, sekarang kita refleksi. Boleh dibuka Chromebook-nya. Chromebook-nya disiapkan. Ibu akan menggunakan background ya. Silakan masukkan kode gamenya atau kode permainannya. Diklik aja background atau joinmyquiz.com di Google. Kemudian kodenya ini 818255. Ya, joinmyquiz.com di Google. Yang white road itu. Ya, background. Dulu namanya Quizizz, sekarang jadi background, ganti nama. Apakah bagian yang paling menarik? Konten, materi, proses, atau diskusi kelompok? Oke, diskusi kelompok. Banyak yang memilih diskusi kelompok ya. Lanjut. Tuliskan hal baru atau menantang atau kesulitan atau apapun itu yang kalian dapatkan tadi. Kesulitan kah atau ada hal baru kah? Cara memecahkan masalah, mengasah logika. Tidak ada. Oke. Sekarang saatnya kuis. Dijawab pertanyaannya yang berhubungan dengan berpikir komputasional ya.
Sudah? 3, 2, 1. Ada yang salah. Ada berapa metode berpikir komputasional yang bisa kita gunakan? Lima, 4, 3, 2, 1. Ada yang salah kayak tadi ya? Siapa nih? Lanjut. Sudah? Lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah dekomposisi. Lanjut. Proses menyaring informasi dan mengabaikan detail yang tidak penting disebut dengan Yuk. 5 orang lagi. 2 orang lagi. 2 orang, siapa yang belum menjawab? Oke, jawabannya adalah abstraksi. Ada yang salah? Step by step, langkah demi langkah. Satu orang lagi, siapa yang belum menjawab? Oh, Rida nge-lag. Tidak ada yang salah ya? Oh, ada yang salah. Lanjut. Aidil mendapat banyak PR. Nggak tahu Aidil siapa ini. Metode apakah yang dia gunakan? 2, 1. Jawabannya adalah pengenalan pola. Lanjut. Najwa menggunakan aplikasi cuaca. Ia hanya memperhatikan suhu dan peluang hujan. Apa ini? Metode apa ini? 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah abstraksi. Oke, ada satu yang salah. Terakhir, soal terakhir. Membuat teh manis. Oke. Siapakah posisi pertama? Natania, Rivaldi, dan Rizky Venda. Baik, terima kasih. Kalian sudah mengisi refleksi dan mengerjakan evaluasi tentang berpikir komputasional, ya. Mudah? Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti tentang kecerdasan artifisial, ya. Silahkan ditutup dulu dengan doa. Tama, doa dulu. Mengakhiri pelajaran, maka kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan Chromebook-nya di lock out.